Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis sistem informasi. Jadi sistem informasi itu dapat diklasifikasikan sebagai berikutnya. Untuk level organisasi ada sistem informasi departemen, yaitu sistem informasi yang hanya digunakan dalam sebuah departemen. Contoh, aplikasi pemantau kinerja yang digunakan departemen SDM. Di perusahaan juga ada ini di bagian divisi ketenagakerjaan juga ada aplikasi memantau kinerja karyawan. Yang kedua ada sistem informasi perusahaan, yaitu sebuah sistem terpadu yang dapat dipakai sejumlah departemen secara bersama-sama. Contoh, sistem informasi di perguruan tinggi. Untuk contoh spesifik lagi di perguruan tinggi ini, misalnya ada sistem akademik, sistem informasi akademik, kemudian ada jadwal kuliah, itu semuanya sistem informasi yang tujuannya untuk memudahkan mahasiswa dan juga dosen. Untuk yang ketiga itu ada sistem informasi antar organisasi, yaitu sistem informasi yang menggabungkan dua organisasi atau lebih. Contoh, sistem informasi reservasi hotel. Untuk contoh spesifiknya ya, misalnya kita membuka aplikasi reservasi hotel, di sana juga disediakan untuk reservasi transportasinya juga, misalnya pemesanan tiket pesawat maupun tiket kereta api. Nah, itu merupakan dua organisasi yang berbeda. Nah, untuk klasifikasi yang berdasar area fungsional itu ada sistem informasi akuntansi, yaitu sistem informasi yang dirancang untuk mentransformasikan data keuangan menjadi informasi. Tentunya ini dapat memudahkan pihak yang membutuhkan informasi tersebut. Yang kedua ada sistem informasi keuangan, yaitu sistem informasi yang mengolah aset-aset keuangan perusahaan. Yang ketiga ada sistem informasi manufaktur, yaitu sistem informasi yang mengendalikan seluruh kegiatan terkait dengan perencanaan dan pengendalian proses untuk memproduksi barang atau jasa. Yang keempat itu ada sistem informasi pemasaran, yaitu sistem informasi yang menyediakan informasi mengenai pemasaran serta mendukung keputusan terkait dengan kegiatan pemasaran produk atau jasa yang dihasilkan perusahaan. Yang kelima itu ada sistem informasi SDM, yaitu sistem informasi yang terkait dengan pengelolaan SDM. Ini bisa diaplikasikan di dalam lingkungan perguruan tinggi maupun perusahaan. Yang keenam juga ada sistem informasi pelayanan, yaitu sistem informasi yang terkait dengan pelayanan perusahaan pada pelanggan agar cepat dan mudah mendapatkan informasi. Contohnya informasi sebuah produk yang dihasilkan, spek khususnya seperti apa. Jadi ini untuk memudahkan konsumen dalam melihat produk kita. Kemudian kita lanjut dengan jenis sistem informasi berdasarkan dukungan yang tersedia, yaitu ada sistem informasi pemrosesan transaksi, yaitu sistem informasi yang berfungsi menghimpun dan menyimpan informasi transaksi seperti arus kas dan sejenisnya. Yang kedua ada sistem informasi manajemen, yaitu sistem informasi yang mengkonversi data yang berasal dari sistem informasi pemrosesan transaksi menjadi informasi yang berguna untuk mengelola perusahaan dan memantau kinerja. Yang ketiga ada sistem informasi otomasi perkantoran, yaitu sistem informasi yang menyediakan fasilitas untuk memproses dokumen ataupun pesan-pesan sehingga pekerjaan dapat dilakukan secara efisien dan efektif. Yang keempat ada sistem informasi pendukung keputusan, yaitu sistem informasi yang berfungsi membantu dalam pengambilan keputusan dengan menyediakan informasi, model atau perangkat untuk menganalisis informasi. Yang kelima ada sistem informasi eksekutif, yaitu sistem informasi yang berfungsi menyediakan informasi yang mudah diakses dan bersifat interaktif tanpa mengharuskan eksekutif menjadi ahli analisis. Yang keenam ada sistem informasi pendukung kelompok, yaitu sistem informasi yang mendukung sejumlah orang yang bekerja dalam suatu kelompok, sehingga sistem ini mencakup penggunaan teknologi presentasi, pengaksesan basis data pada komputer, dan kemampuan yang memungkinkan peserta pertemuan dapat berkomunikasi secara elektronis. Yang ketujuh, sistem informasi pendukung cerdas,
yaitu sistem informasi yang biasa digunakan dalam aplikasi bisnis. Biasanya aplikasi ini sih menggunakan bahasa pemrograman yang kompleks sih. Kemudian klasifikasi sistem informasi berdasarkan aktivitas manajemen, yaitu ada sistem informasi pengetahuan, yaitu sistem informasi yang mendukung aktivitas pekerja berpengetahuan. Yang kedua ada sistem informasi operasional, yaitu sistem operasi yang mengatur dan berurusan dengan operasional sehari-hari. Yang ketiga ada sistem informasi manajerial, yaitu sistem informasi yang menyediakan hal-hal yang bersifat manajerial seperti ringkasan statistik, laporan periodik, analisis perbandingan, dan lain-lain. Yang keempat ada sistem informasi strategis, yaitu sistem informasi yang digunakan untuk mengenai masalah-masalah strategis dalam perusahaan. Sistem ini bermanfaat untuk mendukung operasi dan proses-proses manajemen tentunya. Kita masuk ke klasifikasi sistem informasi yang terakhir, yaitu berdasarkan arsitektur sistem. Yang pertama ada sistem berbasis mainframe, yaitu sistem yang berbasis pada penggunaan komputer yang umumnya digunakan oleh perusahaan skala besar untuk mendukung operasionalnya. Yang kedua ada sistem komputer pribadi, yaitu sistem informasi yang hanya melibatkan seorang pengguna sistem dan sebuah komputer saja, tanpa melibatkan fasilitas jaringan dan komunikasi. Yang ketiga ada sistem terbesar atau komputasi jaringan, yaitu sistem penghubung yang memungkinkan sumber daya atau resource digunakan secara bersama-sama atau sejumlah pengguna sistem. Tentunya ini membutuhkan server, semacam server dengan kecepatan tinggi dan bandwidth yang tinggi tentunya. Dan sekian penjelasan dari saya tentang jenis-jenis sistem informasi. Bila ada kesalahan kata-kata, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.